Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wangsit Sopeno MM selaku dosen pembimbing mata kuliah karakter building, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya yang bertemakan bencana alam. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk mengawali presentasi saya ini, saya akan memulainya dari latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya yang membentang luas, mulai dari pegunungan hingga lautan. Banyak tempat dan destinasi wisata yang indah dan asri, namun jika kita kurang peduli dan menjaganya, alam yang indah dan asri ini perlahan bisa rusak dan musnah. Bukan hanya itu yang akan kita rasakan jika kita tidak menjaga dan merawatnya. Akan banyak peristiwa alam lainnya seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Nah, pembahasan kita kali ini akan lebih fokus ke bencana alam tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banyak penyebab dan faktornya, mulai dari faktor alami seperti tanah yang mengalami pengikisan dan erosi, atau bahkan faktor lain seperti serakahnya dan egoisnya manusia yang melakukan penebangan liar, membuat pembangunan di tempat yang tidak semestinya, dan banyak hal lainnya yang dapat mengakibatkan bencana alam yang kita tidak inginkan. Nah, banyak juga nih dampak yang akan kita rasakan setelah tanah longsor. Dampak yang paling signifikan yang diakibatkan dari tanah longsor adalah terputusnya jalur transportasi, timbulnya korban jiwa, ataupun hilangnya mata pencaharian dan rusaknya objek-objek peristiwa yang berada di dekatnya. Banyak objek wisata yang berada di dekat lereng ataupun perbukitan, mengingat lokasi tersebut memiliki pemandangan yang indah dan tempat yang sejuk sehingga dapat menarik perhatian wisatawan. Hal tersebut membuat putusnya pintu rezeki untuk para masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana. Mereka tidak bisa kembali mencari nafkah untuk keluarganya. Hal tersebut sangat disayangkan, bukan? Maka dari itu, peran kita sebagai generasi penerus bangsa adalah harus lebih peka dan peduli lagi untuk menjaga dan merawat alam kita yang indah ini. Banyak langkah dan upaya yang dapat kita lakukan. Nah, kali ini kita akan membahas kembali dampak dari tanah longsor. Dampak bencana tanah longsor bagi kehidupan dan lingkungan tentunya akan banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor, baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan. Menurut Nandi 2007, dampak yang ditimbulkan akibat bencana tanah longsor meliputi dua hal. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan. Di antaranya adalah akan banyak korban jiwa yang berjatuhan, entah itu sanak saudara kita, sahabat, teman, dan orang-orang sekitar kita. Hancurnya rumah-rumah, tempat kita tinggal, berteduh, dan makan. Kita harus kehilangan itu karena tanah longsor dan dampak yang selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis tanah longsor. Ada 6 jenis tanah longsor, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran transmisi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia aliran bahan rombakan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh gambar nih. Buat yang pertama, longsoran translasi. Yang kedua, longsoran rotasi. Yang ketiga, pergerakan blok. Yang keempat, runtuhan batu. Yang kelima,
rayapan tanah, dan yang terakhir yang keenam aliran bahan rombakan. Nah, dari jenis-jenisnya aja udah banyak dan penggambarannya sangat seram bukan jika menimpa kita. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus menemukan solusi dari tanah longsor ini. Nah, sebagai penerus bangsa kita harus buka mata lebar-lebar nih soal solusi dan penanganan dari tanah longsor. Untuk menghindari dari tanah longsor, kita wajib mengetahui cara dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Memang kita sebagai manusia tidak bisa menghentikan terjadinya bencana alam secara 100%. Namun setidaknya dengan melakukan upaya preventif sejak dini akan dapat mengurangi resiko dan dampak yang akan ditimbulkan. Nih, berikut adalah cara atau upaya yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara mencegah tanah longsor. Yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Nah, kita harus stop tuh pembangunan di tempat yang tidak semestinya. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Balik lagi ke poin yang pertama ya, kita nggak boleh membuat bangunan yang di tempat yang tidak semestinya karena dapat merusak lingkungan dan dapat menyebabkan tanah longsor. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Nah, banyak nih sekarang yang terjadi penebangan liar yang ujung-ujungnya bakal nimbulin kebakaran hutan juga tuh salah satunya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus lebih open sama itu. Ya nggak sih, kalau bukan kita siapa lagi? Masa kita nggak mau anak cucu kita nanti ngerasain keindahan alam Indonesia ini? Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.